Terpusat dalam proyek strategis nasional merencanakan pembangunan Bendungan Tukul di wilayah Pacitan. Selain dapat mengaliri irigasi 600 liter per detik, bendungan ini dirancang untuk menyediakan air baku 300 liter per detik untuk kebutuhan masyarakat Kecamatan Arjosari maupun Pacitan pada umumnya. Bendungan Tukul dibangun di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari. Pembangunan ini memberi manfaat konservasi daerah aliran sungai, pengendalian banjir, penyedia air baku, juga menjadi sumber perikanan air tawar maupun pariwisata dan olahraga ketika selesai dibangun nantinya. Pembangunan Waduk Tukul di Kabupaten Pacitan pada mulanya itu merupakan salah satu bagian dari 7 bendungan yang direncanakan untuk pengendalian banjir di wilayah Sungai Bengawan Solo. Itu dari pengendalian banjir itu sudah desain pada 1893 dan baru realisasi itu pada 2013. Itu pun sebenarnya Waduk Tukul itu adalah second opinion yang semula adalah Bendungan Wonodadi di Pacitan yang kapasitasnya juga cukup besar 40 juta meter kubik. Tetapi sejalan dengan waktu karena masalah sosial, Tukul ini bisa diselesaikan lebih tempo, maka dilakukanlah pada anak sungai daripada Sungai Gerindulu, yaitu di Brongkah. Dari 41 bendungan yang sekarang sedang dalam proses pembangunan, progres rata-rata fisik adalah 43,17%. Dan mulai tahun 2019 kita programkan untuk pembangunan bendungan baru sebanyak 5 bendungan. Untuk kurun waktu atau rencana strategis pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, kita merencanakan untuk membangun sebanyak 18 bendungan multiguna yang terdiri dari 10 bendungan dengan skema pembiayaan dari APBN, kemudian 6 bendungan dari skema KPBU, serta kita rencanakan 2 bendungan dari pihak swasta. PT Berantas Abipraya ikut membantu menyukseskan pembangunan bendungan di Indonesia, yaitu antara lain Bendungan Ciawi, Bendungan Tukul, Bendungan Semantok, dan Bendungan Sidan. Kami berharap hasil pembangunannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Tukul sendiri manfaatnya untuk irigasi, di mana tampungannya adalah 8,68 juta meter kubik, kemudian bisa untuk mengairi daerah irigasi seluas 600 hektar di Pacitan. Kemudian untuk air bakunya bisa kita sediakan 300 liter per detik. Kemudian untuk PLTA adalah 2 kali dengan kapasitas 2 kali 132 kW. Tentunya juga manfaatnya adalah untuk pariwisata. Hampir setiap bendungan yang kami hadapi adalah masalah tanah, Pak. Masalah tanah yang pertama itu menjadi masalah sosial yang perlu kita selesaikan. Kemudian setelah masalah tanah, yang kedua masalah teknis itu adalah masalah geologi. Terutama di Bendungan Tukul ini geologinya cukup menantang. Ada beberapa sesar yang harus kami tangani. Itu juga dengan ada beberapa kejadian longsoran yang terjadi di tahun 2017, sehingga penanganannya khusus untuk longsoran ini menjadi hal yang kami sangat perhatikan di Bendungan Tukul. Kemudian di masalah pondasi di timbunan. Kemudian juga kebetulan di Bendungan Tukul ini semua material sudah tersedia di lapangan, sehingga memang itu menjadi nilai percepatan bagi kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk Bendungan Tukul saat ini melakukan pembebasan lahan di area genangan, yaitu di Jalan Lingkar sebelah kiri, yang saat ini sudah proses di BPN, yang dahulunya memang dari warga ada penolakan karena memang masih belum mengetahui harga, Pak ya. Dan kita juga antisipasi supaya tidak ada gejolak di warga, Pak. Untuk secara keseluruhan di Bendungan Tukul relatif kondusif dan aman.
karena warga di Pacitan memang sangat mendukung sekali bendungan Tukul tersebut. Dan dari Pak Bupati kemarin juga sempat ada kunjungan di lapangan. Dia juga meminta dari kita untuk segera menyelesaikan bendungan Tukul, karena dari warga Pacitan sendiri sudah tidak sabar Pak untuk menggunakan bendungan Tukul sebagai objek wisata di sana. Proyek pembangunan Bendungan Tukul dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya Persero sebagai kontraktor pelaksana sejak 2017 lalu. Direncanakan pada 2021, bendungan ini dapat beroperasi dan memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Pacitan. Proyek ini merupakan proyek terlama yang kita kerjakan di Abipraya karena memang terkendala masalah sosial, yaitu pembebasan lahan, di mana proses pembebasan lahannya cukup memakan waktu hampir 2 tahun, sehingga proyek ini kita kerjakan secara crash program, secara 2 shift, hampir 24 jam yang memungkinkan. Secara garis besar proyek ini akan kita selesaikan di tahun ini. Kita mau impounding di tahun 2020 dan penyelesaian kontrak juga di tahun 2020. Lingkup pekerjaan pembangunan Bendungan Tukul dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan jalan akses, pekerjaan terowongan bangunan pengelak, bendungan pengelak atau konverdam, tubuh bendungan atau main dam, bangunan pelimpah, dan bangunan pengambilan. Untuk pembangunan Bendungan Waduk Tukul sendiri, mayor itemnya terdiri dari tubuh bendung sendiri dengan dimensi ketinggian 70 meter dengan timbunan zona berinti, dan yang kedua spillway, bangunan pelimpah, yang ketiga yaitu terowongan pengelak. Untuk material timbunan sendiri sebagian besar diperoleh dari sekitar area lokasi pekerjaan timbunan, sedangkan untuk beton itu material juga sekitar area Pacitan, sedangkan hanya filter saja yang kita peroleh dari luar. Untuk material random sebagian besar adalah hasil blasting galian spillway, serta reflexnya juga hasil galian dari spillway. Untuk major item yaitu timbunan main dam, pekerjaan grouting, pekerjaan slope wall atau tebing, dan pekerjaan pasum. Terutama kendala yang kami hadapi adalah cuaca, karena untuk timbunan, khususnya timbunan inti itu untuk water content harus terjaga, sehingga jika cuaca kurang mendukung atau kena hujan sekali sebentar itu sudah tidak bisa, water content-nya tidak bisa tercapai, sehingga tidak bisa melanjutkan timbunan inti. Kalau untuk pekerjaan lain, saya yakin dengan target yang ditetapkan oleh pemberi kerja, kami yakin dapat selesai sesuai jadwal yang telah direncanakan. Bendungan Tukul memiliki tipe bendungan random inti tegak dengan total luas lahan 77,34 hektar. Setiap proyek pembangunan bendungan tentu memiliki karakteristik tersendiri. Seperti di Bendungan Tukul, salah satu kesulitannya adalah topografi yang sangat curam, sehingga memerlukan kerja yang ekstra hati-hati. Seperti halnya di Bendungan Jati Gede, kondisi batuan yang di inlet mudah slaking, atau jika digali, maka udara dan air bila bersatu menjadikan batuan cepat lapuk, sehingga perlu penanganan khusus secara teknis. Dan di sini medan kerjanya cukup ekstrim, sehingga dari sisi metode pelaksanaannya juga harus dilakukan secara hati-hati. Dan permasalahan-permasalahan yang muncul adalah adanya masalah longsor karena kondisi geologinya batuan yang ada retak-retaknya, sehingga banyak treatment yang harus dilakukan. Sehingga pada saat ini tahun 2020 ini kita rencanakan untuk sampai finish
timbunan itu sudah kita selesaikan. Semua hambatan teknis dapat teratasi dengan baik berkat kehandalan dan profesionalitas, serta kesolidan dari pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah pusat sebagai pemilik proyek, konsultan perencana, kontraktor pelaksana, maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan rakyat Kabupaten Pacitan sangat bangga adanya pembangunan waduk tukul di Kabupaten Pacitan. Karena apa? Yang jelas bahwa yang pertama untuk pengendalian banjir yang sering terjadi banjir di Kabupaten Pacitan, khususnya untuk Kota Pacitan. Dan yang kedua adalah untuk air baku, dan sekaligus nanti harapannya jadi tempat pariwisata. Oleh karena itulah saya mengucapkan terima kasih kepada PT Brantas Abipraya, kepada pemerintah pusat yang telah memberikan bendungan di Kabupaten Pacitan di era Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Oleh karena itulah saya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk rakyat Kabupaten Pacitan. Pembangunan Bendungan Tukul menjadi harapan baru bagi masyarakat Arjosari serta Pacitan pada umumnya. Selesainya bendungan ini dapat memberi manfaat luas bagi pengembangan Kabupaten Pacitan. Tidak hanya menjaga ketersediaan air baku, juga menjadi wahana pengendali banjir. Lahan pertanian pun memperoleh air irigasi sehingga ketahanan pangan dapat diwujudkan.